A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali hadir di depan sedulur semua seperti biasa dalam konten request, dan ini melanjutkan request dari sedulur kita yang ada di Sulawesi Barat di Majene part 2 ya. Jadi masih efek-efek sakit yang kemarin ke medium dari yang part 1 itu masih dirasakan, dan memang ada kasus baru yang baru diceritakan. Jadi kita tidak tahu dari awal, dia hanya cerita sakit aja. Tapi kita juga tidak bisa langsung menyimpulkan ya. Intinya kita akan coba tarik lagi. Mungkin barangkali ada hodam yang belum terdeteksi dalam tubuhnya tadinya, karena belum terungkap dari kasus-kasusnya. Dan kita bisa mudah-mudahan bisa menyelesaikan atas izin Allah sehingga sakitnya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan kembali, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Dan seperti biasa ya, sebelum kita melakukan mediumisasi, saya ingin menyapa para sedulur semua. Sudah cukup lama ya, beberapa hari kami ucapkan kembali rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya pada sedulur Padepokan Cahaya Siliwangi yang telah setia ikut mendoakan, mendukung, mensupport, dan memberikan motivasi kepada kami untuk terus menghadirkan konten-konten pengobatan online ya, jarak jauh maupun offline yang langsung di Padepokan. Dan sedikit saya coba menjelaskan di sini para sedulur semua. Tidak semua request itu kami terima untuk secara online. Jadi kenapa kami membuat request online itu untuk membantu sedulur-sedulur semua yang mungkin jaraknya terlalu jauh dari sini, seperti di luar pulau atau mungkin di ujung Jawa dan kemampuannya secara ekonomi kurang. Jadi untuk membantu, memberikan pilihan. Cuma kami juga dijelaskan di sini untuk pengobatan online itu memiliki sedikit kelemahan, karena terkadang permasalahan goib itu bisa selesai kalau permasalahannya itu terungkap. Dan beberapa kasus yang berulang sudah kami medium dan masih ada yang dirasakan itu karena memang kasus-kasusnya itu tidak terungkap semua, karena kita komunikasinya terbatas karena hanya secara online. Nah, kalau pengalaman kami yang di offline di sini, ya jauh penanganannya lebih tuntas gitu ya, karena semua kasusnya itu kita bisa diungkap semuanya karena lewat dialog yang intens dan waktu yang lebih lama untuk berkomunikasi. Dan untuk para sedulur semua yang area lokasi tempatnya itu tidak jauh dari Padepokan, kami mohon maaf tidak bisa menerima request online-nya. Kalau masih bisa ditempuh dengan jarak 1 jam, 2 jam, maksimal 3 jam ya, kami berharap kalau memang serius untuk berobat atau ingin mencari solusi dari permasalahannya, ya silahkan datang ke Padepokan. Jadi bukan membeda-bedakan, tapi memang kami membuat request online itu untuk membantu saudara-saudara kita, sedulur-sedulur kita yang terpaut jarak yang cukup jauh dari sini. Jadi mohon pengertiannya, mohon pemahamannya, tidak ada yang dibedakan, cuma seperti itulah. Artinya supaya kita seimbang, artinya tidak tiap hari kita untuk hanya menjalankan online, karena kami juga di sini juga mengadakan pengobatan online, dan mungkin untuk yang online juga kadang tidak bisa langsung kami tangani. 1, 2, 3 hari bahkan sampai 5 hari baru bisa kami tangani. Dan terkadang ada sedulur kita yang nggak sabar, yang merasa dicuekan. Sebenarnya bukan itu. Semua request kami terima untuk yang memang benar-benar jauh gitu dari tempat kami. Cuma memang secara waktu kami tidak bisa menjanjikan bahwa hari ini kami proses atau besok gitu kan, karena melihat situasi dan kondisi. Kadang kita mau online, ternyata di hari itu ada tamu-tamu offline yang harus kami selesaikan, dan ya kita sudah kehabisan waktu dan tenaga, ya kita nggak bisa, akhirnya dimundur lagi besok. Jadi mohon pengertiannya dan pemahamannya dari pas dulu semua untuk bisa sedikit lebih bersabar dalam
menunggu request online-nya. Mungkin hanya itu yang sedikit saya sampaikan supaya kita tidak salah paham. Dan seperti biasa saat ini saya sudah ditemani dengan salah satu mediator dari tim Padepokan CS Siliwangi dengan Kang Nunung Nur Rahman. Siapa ya Kang? Insya Allah siapa? Kita mulai proses minimalisasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha ingin masuk dan menembus dalam tubuh mediator, semuanya terpental ke neraka jahanam. Hanya yang saya tarik dan saya izinkan yang bisa menguasai tubuh mediator. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana, gaib yang paling kuat yang masih berada dalam tubuhnya, apapun itu wujud dan bentuknya, dimanapun posisinya, dari ujung kaki sampai ujung kepala, dan semuanya terlihat dengan jelas, tidak ada yang bisa bersembunyi. Saya minta yang paling kuat, yang paling sakti, yang paling menguasai tubuhnya, dan yang paling bertanggung jawab terhadap sakit-sakit orang yang saya sentuh gambarnya. Terus tarik, tersedot, masuk dalam genggaman tangan saya. Allah. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Saya izinkan, silakan saya kuasai tubuhnya. Allah. Allah. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron dengan tubuh mediator, semakin sinkron dengan tubuh mediator. Allah. Energinya sinkron, bisa menguasai tubuh mediator. Hanya menguasai tubuh bagian atas dan tidak bisa membaca pikiran. Semua memori dan pikiran mediator terkunci, tidak bisa terbaca oleh mediator. Allah. Otomatis bisa suaranya terbuka, tersambung, bisa bicara bahasa manusia. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron, menjadi nyaman di tempat ini, menjadi nyaman. Energi yang ada di sini sementara saya tutup, tidak bisa mengganggunya. Allah, terprotek dulu sebentar. Allah. Bisa kita bicara sebentar? Bisa. Kamu ini bangsa apa? Siluman. Bangsa siluman. Wujud kamu apa wujudnya? Siamang. Siamang. Monyet itu, kayak monyet itu. Saya dulu pernah, kamu dari tubuh orang yang tadi saya sentuh. Iya. Iya. Dulu pernah saya medium orang ini. Kamu gak ada waktu itu atau kamu gimana? Gak ada sih, Baru? Baru masuk. Berapa bulan, berapa minggu, berapa hari? Jawab dengan jujur. Tidak boleh berbohong. Apabila kamu menjawab pertanyaan saya dengan kebohongan, otomatis tubuh kamu akan hancur melebur. Allah. 10 hari? Ya, kurang lebih 10 harian. 10 harian. Tapi kok sakit yang kamu timbul kan sama dengan sakit yang dulu? Bekas-bekasnya saya masukin lagi. Kamu tahu orang itu pernah sakit gitu? Atau mungkin kamu kiriman ulang yang dulu sudah pernah dibersihkan? Iya. Kamu ada yang ngirim? Kamu disuruh? Yang menyuruh kamu ini orang biasa yang punya ilmu atau memang orang pintar yang diminta pertolongan seseorang? Tidak boleh bohong. Tidak boleh. Orang pintar. Terus masalah orang ini sama orang pintar itu, atau orang pintar ini nggak ada masalah sama orang ini? Ya, orang pintar itu yang orang ini memang udah orang pintar, terus dia punya masalah ya orang ini, jadi ngirim sendiri gitu. Usia kamu lagi
Kamu ditugaskan apa sama dia? Disuruh apa? Bikin sakit. Hanya dibuat sakit atau Ya bikin sakit sampai menderita. sampai meninggal? Iya. Ya lama-lama kalau menderita. Ya enggak, kalau memang bikin sakit, sakit aja kan, nggak dibunuh. Tapi kalau memang sasarannya untuk membunuh ya, kan ada yang bikin sakit memang untuk tujuannya membunuh. Bikin sakit. Bikin sakit Sakit aja. lama berkepanjangan. Oh gitu. Kamu apa akan gigit? Iya. Berarti masih satu wilayah sama yang sakit itu orang. Satu desa mungkin. Tidak jauh. Nggak jauh dari rumahnya. Ya tidak jauh, intinya masih daerah situ juga. Kamu sudah siluman. Berarti kamu sudah sering tugas seperti ini. Dan selalu berhasil. Sampai meninggal orang. Kamu ternyata kan bangsa jin. Otomatis sudah ada banyak roh sukma yang kamu ambil. Sudah berapa tahun kamu digunakan oleh orang itu untuk melaksanakan perintah-perintahnya? Ada 5 tahunan. 5 tahun. Diambil dari mana kamu? Dari hutan dekat pantai. Lewat jambi-jambi gitu. Iya. Atau ritual. Punya pusaka dia. Oh, ada pusaka. Jadi yang isi pusaka itu kamu gitu. Udah, kamu tunggu di dalam dulu. Saya mau ngobrol dulu sama majikan kamu. Kamu terkunci di dalam. Allah. Tidak bisa keluar sebelum saya izinkan keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nurjanir. 9 roh 7 sukma dari orang yang mengirimkan makhluk ini tertarik masuk dalam genggaman tangan saya. Allah. 9 roh 7 sukma tertarik. Allah. Masuk dalam tubuh mediator. Sinkron dengan tubuh mediator. Sinkron. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bisa berbahasa Indonesia. Allah. Otomatis berbahasa Indonesia. Kamu siapa ini? Saya Daeng. Daeng itu panggilan. Kalau Daeng itu artinya apa? Bapak. Iya. Nah, maksudnya bapak siapa? Daeng ini siapa? Orang manggil saya Daeng. Oh, memang panggilannya Daeng. Bapak memang punya ilmu seperti itu ya? Punya pusaka? Ilmu atau hanya pusaka aja? Apa maksudnya? Ya, saya panggil Daeng ke sini itu karena ada orang sana. Daeng ini kan dari Sulawesi Barat kan? Iya. Saya diminta tolong oleh orang yang ada di sana, Sulawesi Barat, karena merasa dalam tubuhnya ada sesuatu yang membuatnya sakit dan itu bukan medis karena sudah berobat secara medis tapi tidak ada apa-apa. Paham kan maksud saya, Daeng? Ya. Masih belum mengerti saya. Belum mengerti. Ya sudah dilihat dari dalam tubuh mediator ini terlihat dengan jelas Allah. Coba lihat Daeng ke dalam tubuh orang itu. Ada siapa? Ada apa itu? Iya. Kenal dengan siamang itu? Ya itu saya keluarkan, saya tarik dari tubuh orang yang sakit. Di mana saya sekarang? Anda di Pulau Jawa ini. Jadi udah paham ya tujuan saya?
Ada masalah apa? Ada yang dengan keluarga itu, dengan orang itu atau dengan keluarga itu? Keluarganya. Berarti masalahnya dengan bapaknya. Iya, jangan bohong. Dayang di sini nggak bisa bohong. Kalau bohong, otomatis tubuh Dayang itu akan terasa sangat panas seperti dibakar oleh api neraka. Allah, gak boleh bohong Dayang di sini. Masalahnya sama bapaknya atau sama anaknya? Sama keluarganya. Ya berarti sama bapaknya. Dulu berarti yang bawa orang tuanya yang meninggal itu sama sakit kiriman dari Dayang juga berarti. Iya betul. Maksudnya apa nanya-nanya ke saya seperti itu? Ya tadi kan udah saya sampaikan, saya diminta tolong. Orang itu sakit dan ternyata setelah saya tarik, yang membuat sakitnya itu makhluk itu. Dan makhluk itu ya itu milik Daeng. Dan dia udah ngaku dia ditugaskan. Berarti Daeng yang menugaskan. Dan sakit bapaknya juga hampir sama. Jawab aja, nggak usah ini. Kalau Daeng nggak mau menjawab, tubuh Daeng akan terbakar oleh panas api neraka. Betul nggak? Yang ngambil bapaknya juga Daeng. Bukan saya nggak bisa manggil. Ya maksudnya kiriman dari Daeng, ya Daengnya nggak bisa ngambil. Ya mungkin saja. Ya Daeng merasa ngirim nggak sama bapaknya? Ya, Itu aja. Kalau di Sulawesi Barat itu ngirim-ngirim seperti itu namanya apa? Namanya. Kalau di kami di Jawa itu ada santet, ada telo. sama seperti itu. Maksudnya bahasa sana itu apa? Ilmu hitam. Oh, mainan. Daeng belajar sendiri atau warisan dari orang tua? Pernah belajar. Belajar. Berarti nggak punya guru kalau gitu. Atau punya guru? Sudah tidak ada guru. Hmm. Kenapa Daeng sampai ngirim-ngirim seperti itu? Ada masalah apa? Kenapa nggak bisa diselesaikan secara baik-baik? Padahal kan Daeng sendiri kenal sama orang. Malah istri Daeng itu datang ke situ waktu bapaknya sakit. Itu memang cukup dekat tempatnya. Mungkin bisa aja bertetangga. Masalahnya apa kalau boleh saya tahu? Sakit hati saya. Dengan orang tuanya berarti ya. Kalau orang tuanya udah meninggal, kenapa sekarang anaknya juga dikirim? Kalau Daeng sakit hatinya itu karena misalnya ucapan atau perbuatan orang tuanya. Ya, harusnya kan orang tuanya sudah meninggal. Harusnya kan sudah. Saya pengen keturunannya juga. Ya, berarti kalau begitu ya penyakitnya ada di diri Daeng. Nah, sekarang gini, karena saya diminta tolong sama orangnya, dan Daeng prinsipnya seperti itu, ya saya wajib untuk membela orang sakit ini. Karena dia dalam kondisi teraniaya. Hanya pusaka itu atau ada ilmu lain? Ilmu apa? Ya untuk ngirim-ngirim seperti itu ada yang pakai ilmu, ada yang pakai pusaka. Ada ilmu juga. Saya ambil aja ilmunya daripada digunakan untuk jahat seperti ini. Mana bisa.
Ya insya Allah atas izin Allah itu tidak ada yang tidak bisa. Semuanya kalau Allah sudah berkehendak ya bisa. Semua pemilik ilmu itu ya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin guru saya sang yang cek. Semua keilmuannya dari ujung kakinya sampai ujung kepalanya dan tubuhnya. Semua ilmu-ilmunya tertarik. Saya tarik semua keilmuannya. Allah. Allah. Kembali ke Lauhul Mahfuz. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Semua keilmuannya yang berada di luar tubuhnya, yang berasal dari pusaka-pusakanya, yang dikeramatkannya, semuanya, semua hadam-hadamnya tertarik masuk ke dalam saya. Allah. Masuk dalam bumi 10 semuanya. Semua istana-istananya semuanya hancur ya Allah. Semuanya hancur. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Menguap semuanya. Sisa-sisa kan dalam tubuhnya semuanya menguap. Kembali ke Lauhul Mahfuz. Allah. Berarti Daeng itu sering menggunakan ilmu-ilmu itu untuk kejahatan. Tadi saya sudah ngobrol sama siluman siamang itu. Dia itu udah sering digunakan. Jadi sakit hati itu ya hanya alasan aja. Mungkin di lain kesempatan, di lain-lain waktu sebelumnya, saya mengirimkan itu untuk usaha bisa jadi. Ya kan? Dan saya tidak pernah membiarkan orang-orang seperti Daeng. Anda ini siapa? Ikut-ikutan. Ya saya diminta tolong. Dan saya punya kewajiban menolong karena orangnya sedang teraniaya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin guru saya sang yang cahaya nirwana. Malaikat saya izin 10 butir batu dari api neraka jahanam berada dalam genggaman tangan saya. 10 batu dan Allah masuk dalam jantung Allah. Sallallahu masuk dalam jantungnya. Secara otomatis panasnya keluar. Allah otomatis panasnya membakar jantungnya. Allah. Dan semua sakitnya dan semua penyakit yang pernah disebabkan dari kiriman-kirimannya selama dia menggunakan keilmuan tersebut, dimanapun, kapanpun itu, semua sakit-sakit yang dirasakan oleh orang-orang yang dikirim, semuanya terkumpul dalam genggaman tangan saya. Allah, semua rasa sakitnya, semua penyakit-penyakitnya berada terkumpul dalam genggaman tangan saya. Allah, masuk ke dalam tubuhnya. Allah, tembus sampai ke jasadnya. Dia bisa merasakan semuanya, semua penyakit yang pernah dikirimkannya dirasakan oleh tubuh jasadnya. Oh, tembus sampai ke jasadnya. Allah. Dan saya lipatkan 1 juta triliun kali lipat rasa sakitnya. Allah. Itu orang yang sakit itu, kalau dia yang pengen tahu, itu merasakan seperti itu setiap hari. Sangat teraniaya kalau menurut saya. Dada saya sesak banget. Itu belum seberapa, nanti jantung Daeng akan pecah dengan batu itu. Semakin lama akan semakin panas. Setiap hari akan menjadi semakin panas batunya. Dibakar, menghancurkan jantung. Sallallahu alaihi wasallam membakar jantungnya semuanya. Allah. Semua rasa sakit, penyakit yang pernah dirasakan oleh orang-orang yang dikirim, semua dirasakannya. Allah. Tembus sampai ke jasadnya sana merasakan. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa mencabut penyakit kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah semakin kuat menyebar di seluruh tubuhnya,
dan juga rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang minta tolong semuanya berpindah pada tubuh tersebut. Allah. Silahkan saya merasakan apa yang saya perbuat sendiri. Alhamdulillah ruh tujuh sukmanya tertarik dalam genggaman tangan saya. Allah. Masuk dan rumah 10 terkunci. Sallallahu alaihi wasallam. Hadir siluman kiamat. Kamu mau seperti itu? Merasakan sakit yang pernah kamu berikan sama orang-orang yang kamu rusak? Tidak mau. Kan kamu belum tahu rasanya kayak apa. Kalau kamu belum tahu rasanya kok nggak mau? Tidak mau. Saya hanya disuruh, diperintah. Temanmu ada berapa di tubuh orang itu? Ada berapa temanmu? Ada 100. Tarik semuanya, satukan dengan tubuh kamu. Kalau kamu tidak ingin seperti itu, semuanya terlihat. Semuanya terlihat dengan jelas. Allah. Termasuk yang di rumahnya, yang di luar tubuhnya, yang di rumahnya, ataupun yang di tubuh penghuninya yang lain, istrinya, anaknya, semua yang kamu tarik. Tidak bisa berbohong. Kalau kamu berbohong, otomatis tubuhmu akan terbakar. Allah. Yang di rumahnya, itu berapa jumlahnya semua? Ada 300. 300 apa 3000? 300. Masih baru. Benar kamu nggak mau melakukan itu lagi? Ya. Terus kalau nggak mau melakukan kejahatan lagi, kamu mau kemana? Saya balik lagi aja ke tempat saya dulu. Di mana? Dekat pantai sana. Hutan dekat pantai sana. Beneran? Iya. Ini kamu sampai sana ditangkap lagi sama dukun. Kamu kan senang juga kerja kayak gitu. Ya, kalau tidak ada yang menangkapnya, saya nggak bakal bisa kerja. Udah gini aja supaya lebih aman, kamu tidak ditangkap lagi oleh dukun itu. Kamu menjadi muslim aja dulu supaya kamu aman. Ya. Mau ya? Tidak tangkap lagi ke saya nanti. Insya Allah kalau kamu sudah jadi muslim, nanti kamu bisa menilai, kamu tidak akan tertarik dengan hal seperti itu. Itu kan karena ketertarikan kamu. Orangnya memang melakukan ritual, punya pusaka, kamu tertarik. Suruh tanya teman-temanmu, siap semua nggak? Kalau yang nggak siap silahkan keluar. Ya siap. Ya siap kan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nucayan Nirwana, semua kitab syariat Islam dan kitab Tarekah Qadiriyah dan Sabaniyah Syaitariyah semuanya komplit sejumlah dari jumlah gaib yang ada dalam tubuh mediator. Allah masuk dalam seluruh tubuh gaib yang ada dalam tubuh mediator. Masuk dalam tubuhnya semakin dalam, terkunci dengan lafaz Allah di dada mereka masing-masing. Allah. Nah sekarang kamu biar sinkron, biar energi kamu nggak bertabrakan terus. Kamu syahadat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Muhammad
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana Cahaya Nur Ilahi berada dalam genggaman tangan saya Allah. Masuk menyinari semua gaib yang dalam tubuh menjadi tersinari dengan cahaya Nur Ilahi. Masuk dalam, semakin dalam masuk. Rasa nyaman, rasa damai, rasa tentram menguasai tubuhnya Allah. Sallallahu merubah wujudnya otomatis menjadi wujud seperti manusia Allah. Sallallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana sekarang rasanya? Lebih nyaman sekali. Lebih nyaman. Nah, sebelum kamu kembali ke tempat asal kamu untuk menebus semua kesalahan-kesalahan kamu yang pernah kamu lakukan sekian 5 tahun tadi kamu bilang ya. Coba kamu cek di tubuh orang yang tadi yang saya sentuh yang baru saja kamu tempati tubuhnya. Bersihkan lagi. Barangkali ada goib-goib yang ikut nempel, kamu keluarkan bersama semua kotoran-kotoran kamu di dalam tubuhnya. Semua bibit-bibit penyakit yang sudah kamu sebar di sana. Keluarkan semuanya. Allah, energi kamu 1 juta kali lipat lebih kuat. Allah. Sallallahu. Tarik semuanya, bersihkan, masukkan langsung semuanya ke dalam bumi 10. Allah. Semua sakit-sakit dalam tubuhnya yang masih dirasakannya. Allah, semuanya. Allah, sallallahu. Allah. Allah. Semuanya. Kakinya, pinggangnya, kepalanya semua yang dibersihkan. Juga yang di rumahnya, kotoran-kotoran yang ada di rumahnya sekalian, tarik semuanya. Allah, masukkan langsung ke dalam bumi 10. Sudah bersih? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya saya atas mewakili dari bapaknya yang sakit. Saya ucapkan terima kasih banyak atas ya kebaikan kamu untuk membersihkan semuanya ya. Tapi memang itu semuanya kamu yang buat sakitnya. Dari hasil sakit-sakit yang dulu, dan dulu pernah ngirim juga ya. Cuma terbersihkan waktu saya membersihkan rumahnya itu. Iya. Kamu udah punya tempat di sana? Sudah. Sudah saya lengkapi aja ya. Semua istananya saya lengkapi dengan fasilitas ibadah 2 kali lipat lebih luas dari istana sebelumnya. Allah. Dan tertancap bendera Al-Husaini di atasnya. Allah. Wujud sempurna. Silahkan, saya izinkan kamu untuk tinggal di situ, untuk keluar dari tubuh mediator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kamu dan seluruh teman-teman kamu bisa melaksanakan amalia-amalia yang sudah ada dalam tubuh kalian masing-masing. Ya, silahkan, kamu boleh keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua goib yang ada dalam tubuh mediator keluar dari tubuh jasad mediator tanpa melukai jasad mediator. Allah. Allah. Semuanya. 9 roh 7 sukma dan seluruh jin korin dan tubuh men semuanya kembali masuk ke dalam tubuh jasadnya. Allah. Semua efek luka dari mediuman semuanya sembuh total. Otomatis menjadi sehat kembali. Semua memori dan energinya pulih kembali. Allah. Sallallahu. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrabbilalamin, para sedulur semuanya. Kita sudah menyelesaikan mediumisasi request sedulur kita yang dari Sulawesi Barat, Majene ya, part 2. Dan ternyata memang karena si yang bersangkutannya waktu itu belum cerita, jadi tidak terdeteksi. Ya walaupun tidak terdeteksi sudah terbersihkan, cuman karena dia punya dan mempunyai ilmu sendiri ya, ini mungkin dikirim lagi. Dan mudah-mudahan kita sudah memberikan pelajaran pada orang yang mengirimnya, dia bisa sadar dan tidak mengulangi, dan sakitnya dari orang ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa kami sajikan dalam konten request pada kesempatan kali ini. Kami berdua mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.